Mari kita bangkit berdiri. Rama sekira nayara basanda. Bapa di surga, pada siang hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami undang Kau hadir tempat ini Tuhan. Karena waktu Engkau hadir Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja atas hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang miskin diperkaya, kami yang sakit disembuhkan, kami yang saat ini sedang sedih Tuhan akan berikan damai sejahtera. Biarlah pada saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biar Engkau terus memberkati setiap kami. Kami pulang membawa sukacita daripada-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang percaya mengasihi Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Pada siang hari ini ada satu tema dari pesan firman Tuhan yang saya gumul, yaitu jangan takut atau khawatir dalam hidup kita. Amin. Ya, kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh melewati bulan Januari, bulan Februari, kita masuk. Saat ini kita mau mengakhiri bulan April. Tetapi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih, memang hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah buat kita semua, termasuk gereja. Dikatakan firman Tuhan, hari-hari akhir ini adalah akhir zaman. Kita akan mengalami masa yang sukar. Firman Tuhan katakan masa yang sukar. Kita kalau melihat hari-hari ini ada terjadi, kemarin itu ada gempa bumi di Jepang ya, yaitu tsunami. Dan kalau kita lihat juga di kota-kota sebelumnya di Januari itu, di kota-kota di Indonesia, kebanjiran, tanah longsor, apapun, bahkan terjadi peperangan yang mengakibatkan kekacauan secara dunia. Bagaimana Amerika ya, ini politik ya, dengan Iran. Sehingga apa yang terjadi berdampak buat kita semua hari ini. Kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah di bangsa ini. Dan kalau saya ini hari-hari ini cukup kaget-kaget juga. Ini bagaimana kalau hari-hari ini bahan bakar minyak itu naik ya, terutama solar. Itu dari 6.800 itu sekarang sudah 24.000. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Dan itu nanti akan mungkin kalau mobil komersial itu masih harga subsidi, tapi untuk mobil-mobil yang memakai solar di luar itu akan berat sekali kan, 24.000. Jadi hampir 3 kali lipatnya. Dan kita juga melihat bagaimana keadaan waktu lalu kita sudah lewati masa pandemi yang sakit penyakit COVID. Nah, itu terus akan terjadi ke depan. Nah, dalam keadaan seperti ini, tentunya secara kita yang ada saat ini, tentu ada timbul dalam hati kita. Pekerjaan juga mengalami kesulitan. Ya, kalau jujur, ya, untuk anak-anak muda yang sudah bekerja itu juga mengalami kesulitan untuk mencari lowongan pekerjaan. Karena perusahaan yang ada itu hari-hari ini juga ngerem benar untuk menerima pekerja, bahkan mengurangi para pekerjanya. Itu mengakibatkan kita tuh hari ini takut atau khawatir, itu ada. Ya Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, itu yang terjadi. Kita jujur aja, kita apa yang terjadi ini. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah siap menghadapi keadaan yang tidak mudah ini? Bagaimana dengan kita? Apa yang kita punya? Apa yang kita andalkan hari ini? Kita hari ini kita hanya punya iman, percaya kepada Tuhan. Amin. Iman percaya kepada Tuhan itu, kita bukan hidup kata orang, bukan hidup kata ramalan, kita bukan hidup kata prediksi tokoh-tokoh besar, tapi kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Dia yang akan jamin hidup kita, amin. Dia yang akan pelihara kita, dia yang akan bela kita, dia yang akan berkati kita. Di dalam setiap musim kehidupan, di dalam keadaan apapun, dia Tuhan yang setia, katakan amin. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan berfirman, kalau nanti di dalam Matius 6 ayat 25, next.
Kita baca yuk, bareng-bareng supaya kita kuat hari ini. 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Amin. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Amin. Burung pipit saja Tuhan pelihara, yang nggak nabur, nggak kerja, nggak ngapain. Hari ini saya melihat kalau pagi itu saya keliling di kompleks saya, itu burung itu ada di satu tempat itu bergerombol banyak. Dia makan ya di tempat itu gitu. Begitu saya lewat terbang semua. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih, burung aja yang nggak kerja, tidak menabur, dia tetap dipelihara oleh Tuhan di kompleks saya loh. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pertanyaannya hari ini, mengapa kita bisa khawatir? Harusnya enggak. Dia kata jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum. Akan hidupmu, jangan kamu khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Betul ya? Tuhan bilang begitu loh. Burung di udara dia pelihara, bunga di bakung lebih indah daripada pakaiannya si Salomo di zaman raja yang terkaya itu. Jadi Tuhan itu percayakan pada kita sebagai anak-anaknya bahwa kita tuh di hadapan Tuhan tuh orang yang bukan biasa. Dia katakan kita ciptaan yang sempurna. Kita tuh anak Allah, dia Bapa kita. Bahkan kita adalah biji matanya Tuhan. Kita kesayangannya Tuhan, umat pilihannya. Jangan khawatir, jangan takut. Amin. Apapun yang terjadi ke depan, selama kita punya Tuhan, kita pasti dipelihara. Termasuk gereja ini juga. Saya percaya kalau Tuhan sudah buka, tidak akan yang bisa tutup. Selama kita percaya pada Tuhan. Amin. Nah pertanyaannya hari ini, ada satu di firman Tuhan, dikatakan, kalau kita anak Tuhan, kita orang percaya Tuhan, pasti diberkati. Siapa yang ngomong? Siapa yang berbicara mengenai ini? Kalau kamu anak Tuhan, hidup benar, kamu pasti hidupnya diberkatin. Ayo coba siapa? Kalau Tuhan pasti ngomong gitu. Tapi ini bukan Tuhan. Kalau kamu hidupnya benar, kami hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pasti diberkatin loh. Tuhan ngomong. Tapi yang ngomong ini siapa? Pernah ada yang tahu? Yang ngomong ini bukannya manusia, tapi yang ngomong ini iblis loh. Setan aja tahu loh. Kalau kita hidupnya benar, kita diberkati. Kita akan buka di dalam Ayub 1 ayat 10. Coba next. Nah, coba ya kita baca nih ya. Yuk kita baca. Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, pagi hari ini, kalau kita hidupnya benar, Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti pagari. Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti pelihara. Yang ngomong ini iblis. Bukannya. Yang ngomong ini setan loh. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab, ini berbicara mengenai Ayub. Ayub itu orang yang hidupnya di hadapan Tuhan tuh benar-benar Tuhan tuh senang. Karena hidupnya saleh, jujur, takut sama Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi bagi Tuhan dia bangga gitu. Dimana pada waktu Tuhan sedang ini, iblis lewat. Panggil, iblis, sini. Sama Tuhan gitu. Kamu dari mana? Saya baru keliling dunia. Ya, iblis tuh kerjaannya ngapain? Intipin orang-orang. Ngawasin. Jadi spy-nya atau mata-mata. Kemudian, apakah kamu melihat hambaku Ayub yang begitu saleh, jujur, takut sama Tuhan, menjauhi kejahatan? Kemudian iblisnya ngomong begini, ya Tuhan, karena apa?
karena engkau membuat pagar sekeliling dia, sekeliling rumahnya, serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Apa yang dimilikinya, Tuhan tambah-tambahin. Ya terang aja dia menjadi orang yang kaya. Jadi Ayub ini, kalau Bapak Ibu baca di Ayub 1, dia seorang yang terkaya di daerah Uz. Orang kaya. Punya di zaman itu, bukan punya Mercy, punya lembu sapi, punya 7.000 kambing domba, ada 500 pasang, keledai 500 pasang, budak-budak atau bawahannya dalam jumlah yang besar. Dia menjadi orang yang kaya. Kenapa? Ini Tuhan membuat pagar sekeliling kita. Tuhan membuat pagar rumahnya. Tuhan membuat pagar kekayaannya, perusahaannya, ladangnya, apapun Tuhan pagarin. Bahkan pekerjaannya, apa yang dipegang. Misalnya dia dagang bakso, berhasil. Jadi bakso terkenal. Dia kerjain misalnya apa pekerjaan, misal bengkel, bengkelnya maju. Apa saja yang dikerjakan orang benar, berhasil. Ayub berhasil. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, pada siang hari ini, kita tuh, saya mau tanya nih hari ini, kita percaya kepada Tuhan, atau kita masih percaya kepada iblis? Itu satu. Tapi saya berdoa, kita semua yang ada di sini percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita tuh pasti naik. Kita hidup percaya pada iblis, kita pasti turun. Karena firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya kalau kita ikutin iblis, dia tuh tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan. Siapa yang hari ini masih pegang-pegang jimat, lepasin. Mencuri itu iblis tuh ngancurin hidup kita. Turun kita ya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita naik. Mempunyai, dikatakan, aku datang supaya kamu hidup mempunyai dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, di dalam Tuhan, Tuhan membawa kita naik. Kalau kita percaya kepada iblis, kita dibawa turun hancur. Hari ini saya berdoa, yang masih ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini, kita perlu pagar Bapak Ibu. Karena apa? Karena tanpa pagar, hidup kita tuh akan hancur. Yang pertama, next. Bagaimana Tuhan bisa memelihara dan memberkati? Kita lihat, satu, kalau Tuhan memagari keliling hidupnya, rumahnya, pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya. Haleluya, pemain musik minta tolong siap-siap. Jadi kalau Tuhan bikin pagar, maka hidup Bapak Ibu ini aman. Di dalam hidup kita ada 2 pagar loh. 2 pagar, ingat-ingat nih, 2 pagar. Kalau pagar salah satunya diambil atau diserang iblis, hancur. Pertama, pagar kita bisa mencari berkat. Benar kan? Walaupun badannya sehat, tapi susah dapat kerja, nggak bisa dapat duit. Berguna nggak? Tinggalnya di kolong jembatan, nyari makan susah, cuma kita sehat, benar nggak? Perlu berkat itu, yaitu salah satunya. Kita bisa berusaha, kita bisa mendapatkan hasil. Itu berkat pertama, pagarnya Tuhan. Yang kedua, maksud saya begini, percuma kalian kerja, penghasilannya 100 juta, tapi pengeluarannya 140 juta. Ngutang melulu. Hari ini ada yang begitu ya, tolong. Gajinya mungkin 10 juta, tapi pengeluarannya 12,5 juta, itu nggak beres tuh. Tekor namanya hidupnya ya. Nah itu, kita perlu pagar Tuhan. Sehingga kita. Yang kedua, pagar kesehatan. Boleh Bapak Ibu kaya di dunia, tapi ada di ruang ICU. Ada yang mau? Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, pelayanan saya tuh ke rumah sakit, ke rumah duka, ngubur orang itu. Sering banget begitu. Jadi saya lihat gitu, orang kalau sakit, itu menderita loh. Apalagi di ruang ICU, nggak ada yang nungguin. Sendirian. Yang ada cuman bunyi, tit, 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 bunyinya begitu.
Percuma Bapak Ibu punya segalanya, milik, mobil, Ferrari apapun, tapi adanya di situ. Jadi perlu kita pagar kesehatan. Amin. 2, pagar cari berkat. Yang pertama 2, pagar kesehatan. Tanpa itu kita nggak berguna. Amin. Pagar itu kita perlu minta. Makanya saya anjurkan, ya bukan anjurkan, saya pribadi gitu sama istri, sama cucu anak saya. Kalau kita mau doa malam, dia bilang, Tuhan, pagari kami dengan kuasa darah Yesus. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat Tuhan. Selama kami tidur, kami kan nggak sadar, benar nggak? Iblis bisa nyerang kita, benar ya? Tapi kalau malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, kita aman. Katakan amin. Jangan lupa doa begitu. Dan cucu saya bilang, opa, tambahin dong. Beri mimpi yang indah. Ada yang di sini suka mimpi dikejar setan, capek lo. Udah gitu berseri lagi. Udah dikejar setan, bangun, habis pipis, bangun lagi, tidur lagi, dikejar lagi sama setan. Paginya capek. Ya, saya percaya di sini enggak. Semua dipagari oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya percaya nih dari Mazmur 34 ya nanti. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita. Kita perlu itu. Tanpa Tuhan kita nggak ada artinya. Amin. Musuh kita nggak kelihatan loh. Ingat itu. Musuh kita nggak kelihatan. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita perlu dikatakan next, Mazmur 34 tadi. Ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia lalu meluputkannya. Di Ayub 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya kau berkati, dan apa yang dimilikinya akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi mari hari ini kita serius di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya punya istri 1, punya anak 2, punya mantu 2, punya cucu 4. Berarti saya harus pegang payung atas mereka, menjaga mereka. Dan melalui apa? Melalui doa, melalui pujian penyembahan. Setiap pagi saya harus bangun jam 4, mungkin setengah 5, jam 5 tuh saya doa keliling. Kebetulan di rumah saya ada lantai kosong di lantai 3. Jadi saya keliling sambil saya melihat bulan, kadang-kadang bintang. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur Tuhan pelihara saya. Tuhan sudah berkati saya, Tuhan jaga saya. Saat ini aku berdoa, Tuhan. Tuhan lindungi hari ini, hari yang baru ini buat anak-anakku. Sebutin namanya, cucu-cucuku. Buat mereka dalam keadaan semuanya Tuhan buat baik. Haleluya, amin. Itu tugas siapa? Tugas kita sebagai orang yang memegang payung itu orang tua. Amin. Mulai hari ini ya, kita mulai serius lagi di hadapan Tuhan ya. Mau lihat anak-anak kita berhasil? Melihat kita mantu kita berhasil? Kita bangun mesbah doa. Haleluya. Next, yang kedua. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memelihara kita? Yaitu diberkati usaha kita. Itu di dalam 2 Tawarik 26 ayat 25. Ini berbicara mengenai usia. Usia itu siapa sih? Usia itu adalah seorang raja yang diangkat di usia, kalau nggak salah 16 tahun ya. Kita akan baca dulu. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajar supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini salah satu raja yang saya baca saya kagum juga. Di usia muda gantiin bapaknya, dan ada imam yang jadi mentornya itu Zakaria. Pada waktu mentor yang ada, ini Zakaria, dia takut sama Tuhan. Tuhan buat berhasil. Menang perang. Dia bisa ciptain senjata baru, sehingga lawan-lawannya takut. Daerahnya bisa besar. Tetapi, jeleknya nih, di masa usianya makin bertambah, mungkin Zakaria meninggal, dia tidak lagi takut sama Tuhan. Hidupnya nggak lagi ikut Tuhan, sehingga dia kena kusta.
Dan sampai matinya, dia dikubur, bukan di kuburan raja-raja, tetapi di ladang, di samping kuburan raja-raja. Kenapa? Karena orang yang nggak percaya pada Tuhan, Tuhan singkirkan. Jangan sampai kita mulainya sudah baik, akhirnya nggak baik. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Amin. Sekali percaya pada Tuhan, percaya selama-lamanya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih, saya cepat saja. Yang ketiga, yaitu Tuhan tambah-tambahkan. Apa maksudnya ditambah-tambahkan Tuhan? Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa ngerti. Kita bisa berusaha, kita bisa kerja mati-matian, tapi kalau Tuhan nggak tambah-tambahin, Tuhan nggak berkatin, nggak nambah-nambah hidup kita loh. Bener kan? Banting tulang, tulang dibanting-banting dari subuh sampai malam, yang adanya capek, sakit, ya. Tapi kalau Tuhan tambah-tambahkan, saya baca dulu ayatnya. Di dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Amin. Kejar Tuhan. Maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Bagaimana cara Tuhan tambahkan? 1 Korintus 2 ayat 9, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami ini? Kalau saya bertanya, pasti pernah ngalamin. Kadang-kadang kita nggak ngarepin gitu, tapi Tuhan tambahin. Amin. Nah Bapak Ibu, saya kalau boleh, kesaksian saya itu di dalam hidup saya catat. Buku saya hilang, saya harus salin lagi di HP. Itu pernah sampai 87 kesaksian hidup saya. Di dalam krisis pandemi, bukan pandemi, 98, waktu tiba-tiba dolar itu naik dari 2.000-an menjadi 16.000. Itu semua orang teriak, perusahaan-perusahaan bangkrut. Saya kerja sama orang, saya punya waktu itu kredit 3 rumah loh. Mabuk. Ada di sini, Jakarta, ada di Bogor, satu lagi ada di Bekasi. Waktu keadaan seperti itu, justru Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Apa yang dimaksud mujizat? Di dalam keadaan seperti itu, saya tuh ada satu proyek besar, saya kerja sama orang, saya dikirim ke Medan, dan gaji saya dibayar double. Bonus saya dibayar double. Keuangan saya bertambah, saya lunasin loh rumah-rumah itu. Di zaman itu, lunasin di bank, itu dapat diskon 5%. Orang biasanya kena penalti kan, harusnya. Ini di diskon 5%, kita lunasin sama istri saya. Setelah saya lunasin, nggak pernah kepikiran, abis itu ada peraturan. Rumah dari hak guna bangunan bisa jadiin hak milik. Wah, saya urus. Jadi, apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, Tuhan sediakan buat kita. Amin. Kalau saya ngalamin, Bapak Ibu pasti pernah ngalamin juga. Amin. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, next. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bagaimana agar hidup kita dipelihara dan diberkati Tuhan? Ini yang hari ini saya mau, ini kata kuncinya. Kalau kita mau mengalami hidup yang seperti Ayub, dikatakan iblis saja sampai bingung, dia bilang, ya terang aja Tuhan, Engkau berkati, Engkau pagari hidupnya, kesehatannya, Engkau pagari keluarganya, Engkau pagari rumahnya, Engkau pagari usahanya, bahkan apa yang dikerjakannya berhasil, apa yang dimilikannya Engkau tambah-tambahkan. Nah, waktu iblis ngomong begitu, apa sih resepnya? Resepnya yang pertama yaitu hidup saleh. Hari ini katakan saleh. Apa itu saleh? Saleh tetangga saya Pak. Oh ya ada sih. Tapi yang saya maksud bukan itu. Saleh itu berarti hidupnya benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu saleh. Jadi Ayub ini hidupnya selaras akan kehendak Tuhan. Bukan hanya ibadah minggu, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Benar.
Jangan jadi orang Kristen tuh benernya cuma Minggu, Senin sampai Sabtu hidupnya salah. Enggak, di sini sih hidupnya bener semua ya Pak. Gitu ya. Saya berdoa hidup saleh. Saleh. Amin. Kita baca ayatnya. Di dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penyomooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan apa yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi apa yang Tuhan ajar kepada kita? Jaga pergaulan kita. Amin. Jangan kita Minggu bergaul dengan orang rohani, Senin bergaul dengan orang rohana. Ya, di sini nggak ada. Sonono. Ya, haleluya. Jadi kita belajar untuk hidup saleh. Jadi dengan demikian Tuhan berkenan atas kita. Amin. Yang kedua itu hidupnya jujur. Nah, ini nih. Coba kita baca dulu ayatnya ya. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembang kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Yang kedua di bawahnya Mazmur 140. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, belajarlah jujur. Hari ini apa sih yang dimaksud jujur? Jujur di dalam pekerja. Kalau kita bekerja di kantor, jangan barang kantor pada pindah ke rumah. Staples, pensil, bolpen pada pindah ke rumah. Ya, janganlah. Pada ketawa, kapan? Jujur dalam keuangan. Jadi kalau ini uang orang lain, ya jangan kita ngakuin uang kita. Amin. Kayaknya yang manggut-manggut gitu, bagus. Haleluya. Jujur dalam pelayanan. Ya pelayanan ya jujurlah. Kita tidak punya motivasi di lain menyenangkan Tuhan. Amin. Hari ini saya mau tanya nih, yang bapak-bapak mana nih? 1, 2, 3, 4. Saya mau tanya, misalnya punya HP. Kalau HP-nya dipinjam istri, dikasih nggak? Nah, tuh, baru kembali nih. Kalau dompetnya istri mau periksa, boleh nggak? Waduh, luar biasa nih, Gre. Kalau istri dompetnya diperiksa suami, boleh nggak? Ada yang bilang enggak lagi. Gimana nih? Justru saya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya tuh punya HP saya tuh kadang-kadang cucu pinjem, saya kasih aja. Cuman kadang-kadang saya kesal sama cucu saya, suka dia kirim-kirim ke orang lain, tulisannya ABC-nya ngaco-ngaco, sehingga orang itu apaan sih, karena dia ketik-ketik asal-asalan dikirim ke orang itu kan tanya saya, Pak, apa maksudnya? Wah, cucu saya nih ngetik sembarangan kirim ke orang. Kelemahannya itu, tapi kita nggak boleh nyimpen sesuatu rahasia. Amin. Belajar jujur. Amin. Walaupun mukanya ya nggak suka ya nggak apa-apa lah. Pokoknya jujur. Nah Bapak Ibu, kejujuran Ayub nih terlihat jelas bagaimana dia boleh terus berkata benar di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan izinkan hidupnya tuh bangkrut, orang seperti Ayub tuh bisa hancur tuh salah satunya karena Tuhan izinin. Bener. Saya mau tanya dulu, kenapa orang bisa sakit? Pola makan, pola hidup ya, nggak salah sih. Tapi hari ini ada satu pelajaran juga buat kita semua, saya juga lagi belajar juga. Orang bisa sakit ada 4 hal. Yang pertama, melanggar hukum alam. Yaitu kalau kita misalnya tidurnya terus, malam, baru 2 jam besok langsung kerja, itu bisa sakit. Atau subuh-subuh jam 4 makan rujak bebek, cabenya 10. Sakitnya? Kalau nggak percaya cobain.
Atau makan gado-gado pakai laler 2. Sakit nggak? Ada laler situ langsung diulek gitu. Sakit. Nggak percaya? Cobain. Melanggar hukum alam. Harus bersih, harus tidurnya cukup, makannya cukup, ya. Baru makan daging kambing terus pagi, siang, sore, malam. Sate kambing, sop kambing terus selama sebulan. Sehatnya, ya mungkin belum sampai sebulan udah stroke kali. Nah, jadi jangan melanggar hukum alam. Yang kedua, jangan melanggar hukum Allah. A-nya sama Allah, yaitu kita jangan hidup terus dalam dosa. Kalau kita hidup terus dalam dosa, Tuhan selalu berfirman, Tuhan bisa marah, kita sakit. Amin. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada yang tahu? Yang ketiga ini yaitu kita nggak pernah dekat dengan Tuhan, akibatnya kita diserang oleh iblis. Sakit loh. Kalau iblis nyerang kita nggak punya perlindungan pagar, sakit. Amin. Makanya ada orang kena santet, ada orang kena macam-macam, benar nggak? Sakit. Kalau kita nggak punya perlindungan Tuhan, kita bisa sakit. Amin. Yang keempat, atas seizin Tuhan. Nah, Ayub ini yang keempat, atas seizin Tuhan. Iblis nggak bisa nyerang kan? Karena dia hidupnya saleh, jujur, takut sama Tuhan, dia nggak bisa masuk rumahnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia bilang, Tuhan, minta izin ya, saya mau nyerang dia. Tuhan bilang boleh ya, tapi jangan nyawanya. Yang diserang pertama kali apa? Di kitab Ayub, yaitu segala yang dipunyainya, berkatnya diambil. Pada suatu saat, makanya kalau baca kitab Ayub, setelah Tuhan izinin, maka dia bilang, ada satu saat, tiba-tiba Ayub jatuh miskin. Kambing dombanya dari ladang, tiba-tiba ada api dari atas, jadi kambing guling semua. Dia punya orang lagi ngumpul, diserang orang Seba, sehingga semuanya mati, kecuali satu yang selamat, yang lapor. Lembu sapi keledainya dijarah, sehingga dia jatuh miskin seketika. Anak-anaknya lagi pesta pora, makan-makan, 7 laki-laki, 3 perempuan, tiba-tiba angin puyuh, rubuh, mati semua. Nah, kalau itu terjadi sama kita, pasti Bapak Ibu ngomel, kalau nggak percaya. Mulutnya apa nih Tuhan? Ngapain nggak percaya sama Tuhan? Ngapain nggak pergi gereja? Ngapain nggak punya gembala? Kan begitu, ngomel, pagi, siang, sore, malam. Tapi Ayub nggak gitu loh. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini Ayub luar biasa loh. Kalau saya juga belum tentu kuat. Amin. Tuhan izinin loh. Iblis ketemu lagi sama Tuhan di ayat kedua. Iblis dari mana? Dari keliling dunia. Apakah engkau melihat hambaku Ayub yang udah kamu jahatin tapi dia tetap setia? Ya Tuhan, cobain ya. Kesehatannya tolong diambil. Pagernya. Tuhan bilang boleh. Pagar kesehatannya diambil. Makanya pada satu saat, tiba-tiba Ayub borokan dari kaki sampai kepala. Borok. Kalau borok tuh bau apa enggak sih? Bau. Sehingga Ayub nggak tinggal di rumah, tinggal di luar rumah. Istrinya datang. Dia lagi borokan, gatel, pakai beling, garuk-garuk. Istrinya datang. Di sini sih nggak ada istrinya kayak gitu ya. Istrinya bilang gini, Yub, masih percaya sama Tuhan, Yub? Udah kutukin Tuhanmu, habis itu mati, Yub, daripada lo begini. Kan kalau istri yang di sini enggak ya, suami sakit pasti dibawain minuman anget, pasti kan? Ini enggak. Yub, ngapain masih hidup, Yub, mati aja buruan, Yub. Dia bilang apa Ayub yang, tuh, kamu jangan hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan, yang nggak baik pun kita mau terima. Dalam hal ini Ayub dia bilang Tuhan tetap benar. Iblis kalah loh. Walaupun dia mengalami borokan, bangkrut apa, akhir di endingnya kalau Bapak Ibu kitab Ayub, apa yang hilang diganti Tuhan 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya, anak-anak tercantik tuh, Jemima, Esia, Harun Dapuk, orang-orang yang luar biasa diganti oleh Tuhan.
Amin. Mau nggak kita percaya? Mungkin kalau ada hari ini masih diizinkan Tuhan, berarti Tuhan lagi tes kita lah. Tetap percaya sama Tuhan nggak? Apa kita sudah mulai murtad? Tapi Ayub begini. Siapa lagi yang diuji coba oleh Tuhan? Yaitu siapa? Paulus. Di mana dia melayani Tuhan, nyembuhin banyak orang bertobat, tetapi dia ada duri dalam daging. Dia udah doa 3 kali, Tuhan orang lain saya sembuhin, Tuhan sembuhin, kok saya doa nggak sembuhin. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku. Dan akhirnya kalau Bapak Ibu baca terus kitabnya, dia bangga di dalam kelemahan, kuasa Tuhan bekerja. Di dalam sakitnya dia, Tuhan pakai luar biasa. Amin. Makanya di dalam apapun hari ini tetap setia kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, Ibu, Oma tetap setia sama Tuhan. Amin, Oma. Ya. Jadi itu yang, nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang ketiga. Next. Nah, hidupnya takut akan Tuhan. Takut ini bukan ketakutan. Takut itu hormat pada Tuhan. Taat pada Tuhan. Yuk kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan pada mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, orang yang takut akan Tuhan menjadikan Tuhan itu pusat hidupnya. Tuhan itu satu-satunya, Dia adalah sumber segalanya dalam hidup. Itu takut akan Tuhan. Menghormati otoritas dan kekudusan Tuhan. Dan takut itu tidak mau nyakitin hati Tuhan. Walaupun ada kesempatan, nggak mau. Ini yang Tuhan ajarin pada kita, termasuk saya. Kita belajarlah takut akan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Apa tujuannya? Tuhan kasih tahu kalau akan apa terjadi di depan kita. Pernah nggak Bapak Ibu, Tuhan kasih tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita, di depan kita? Pernah nggak? Bapak Ibu, saudaraku yang kasih, saya lupa di sini ya, Pak. Bagaimana Tuhan tuh memberitahu apa yang terjadi di hidup saya. Saya sudah bekerja waktu itu puluhan tahun di satu perusahaan, saya nggak sebut. Saya menjabat sebagai direktur di perusahaan itu, tiba-tiba sudah nyaman, sudah punya mobil mewah ya, walaupun kantor punya. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara melalui seorang hamba Tuhan, keluar dari perusahaan itu. Nah, gampang nggak? Gampang nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah mapan, sudah hidupnya senang, hidupnya diberkatin, tiba-tiba Tuhan bilang, keluar dari tempat itu. Itu tahun 2008 ini. 2008. Tuhan suruh saya keluar. Siapa? Hanya seorang nabi Tuhan. Tapi saya nggak langsung percaya. Saya bilang kalau memang saya harus keluar, tunjukin 3 tanda dalam hidup saya. Dikasih tanda Bapak Ibu. Tandanya apa? Tiba-tiba seorang pendoa bawa ke rumah ikan bandeng. Bandeng apa ya? Secuan apa concuan gua nggak bersama istri saya. Baru kali itu loh makan nangis-nangis loh. Saya belum pernah makan steak nangis-nangis, tapi makan bandeng nangis-nangis baru kali itu. Kenapa Tuhan dikasih bandeng? Kenapa yang nggak bisa kita beli harusnya dikasih ya? Tapi Tuhan jawab, nah istri saya dia bilang gini, kalau yang bisa kamu beli aja aku kasih, apalagi yang belum pernah kamu miliki, Tuhan juga bisa memberkati. Amin. Terus yang kedua, kita menang tender di daerah Sumatera, dan di situ karena kita adalah tim merapat dengan direktur-direktur lain. Di situ salah satu direktur bilang, Pak, saya nggak bisa makan. Kenapa nggak makan, Pak? Gimana saya bisa makan? Besok saya dipanggil Kejaksaan Tinggi Medan. Kenapa, Pak? Saya kan direktur, udah berhenti 4 tahun. Tapi kasus itu, kalau ada kasus tetap harus bertanggung jawab. Dan menurut aturan itu tanggung renteng. Tahu tanggung renteng? Kalau misalnya dia melakukan kesalahan,
hartanya perusahaannya ditanggung jawab, harta yang dimilikinya juga bisa keangkat juga. Waduh, dalam hati saya, istri saya kita kerja mati-matian, kalau ada kasus tiba-tiba begitu ya, bisa-bisa harta yang kita capai, kita lakukan dengan benar bisa diambil juga kan. Ada satu lagi dari pendoa, akhirnya kita putuskan, ya udah kita keluar. Walaupun owner saya bilang namanya Johan, lu percaya sama Tuhan, lu nggak percaya sama Johan. Saya kenal dia tuh udah dari tahun, udah 17 tahun. Tapi dia orang Kristen, bapaknya dianya nggak percaya sama Tuhan karena sekolah di luar kan. Saya percaya sama Tuhan. Kamu keluar loh, percaya sama Tuhan. Iya, percaya. Keluar kan. Pertanyaannya, hari ini buat kita semua, percaya Tuhan tuh baik, tapi mempercayakan hidup pada Tuhan jauh lebih baik. Amin. Saya melangkah dengan iman, saya keluar dari perusahaan itu. Dan pada waktu saya keluar, saya juga kebingungan. Biasa kerja, sekarang di rumah Bapak Ibu. Di tahun 2008, 2 minggu, doa udah, baca firman doa, muji Tuhan udah. Ngapain Tuhan di rumah? Tiba-tiba perusahaan Amerika telepon, Kak, saya minta tolong dong datang ke perusahaan saya. Ngapain Pak? Saya udah resign. Saya tahu handphone Bapak udah di kantor, tapi saya minta tolong Bapak ke perusahaan saya. Saya ke perusahaannya dan saya udah kasih proyek besar. Pak, saya nggak punya perusahaan. Bikin dong perusahaan, gua udah kasih proyek, lu nggak mau bikin. Kenal juga kagak. Tuhan punya banyak cara. Dengan saya dapat satu proyek sampai dari Jakarta sampai ke Makassar sampai ke Manado. Proyek saya dekat-dekat Bapak Ibu, Padang ada, di Tegal ada. Akibatnya saya bisa beli kantor, bisa beli macam-macam. Percaya nggak Tuhan kita bisa? Hari ini kalau ada ragu, hari ini percaya Tuhan kita bisa melakukan perkara besar. Amin. Haleluya. Next. Jam berapa nih? Udah lewat nih. Hidupnya menjauh kejahatan. Nah, di sini tidak memberi ruang pada dosa. Kita Kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari. Nah, Bapak Ibu, satu hal hari ini saya mau tanya, kalau seperti ini terjadi, bagaimana hidup kita? Kan waktu dia lari dari perempuan itu, berarti dia kena pecat. Kerjaannya pasti diberhentiin. Dituduh lagi. Dia memperkosa istrinya, bosnya kan. Potifar. Tapi dia tetap jaga kekudusan. Hidupnya benar, walaupun masuk penjara. Kalau kita punya 4 tadi, ayo ikutin saya. Saleh, jujur, takut sama Tuhan, menjauhi kejahatan, pasti diberkatin.